Udah seksi. Hah? Jadi siluman pera dari mana? Apakah banyak masyarakat manusia yang melakukan ritual di tempat ini? Ya ada. Saya akan manggil teman saya. Oh silakan panggil yang banyak dah. Ajar-ajarnya sekalian. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini saya di sini akan sedikit menceritakan tentang sebuah tempat yang mana tempat itu dijadikan tempat wisata, yang alamatnya masih ada di daerah Lampung. Tempat itu adalah sebuah wisata alam yang mana kalau dilihat secara dimensi manusia sangat indah sekali. Namun kita belum tahu. Yang saya akan ceritakan di sini dan saya akan buktikan pada malam ini, saya akan mendalami secara kegaibannya di tempat tersebut. Ada apa di balik keindahan di Curug Klawas ya. Di Curug Klawas ini, di balik air terjun yang sangat luar biasa, sejuk, terus rindang, dan banyak orang-orang yang ke sana. Dan kalau saya lihat tadi sempat dilihatkan fotonya itu, di dalamnya begitu sangat takjub dengan alamnya dan dengan kegaibannya yang ada di sana. Saya juga melihat ada beberapa unsur ya, yang mana orang datang ke sana niatnya nggak baik, hanya untuk wisata ada, dan untuk berpacaran pun ada, dan untuk melakukan pencarian, entah itu pencarian harta karun, entah itu pencarian yang lain-lainnya. Saya belum mengetahui begitu jelas, makanya pada malam ini saya bersama semuanya, bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya akan menelusuri tempat itu secara dimensi gaibnya. Saksikan terus dan ikutin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyatukan atau membuka sesuatu tabir kegaiban, yang mana kita kan menguak tabir dari jarak sekian kilometer ya, jauh. Jadi otomatis kita harus mendekatkan yang jauh itu, dan harus menelisik tempat itu, tentunya harus membuka sesuatu portal kegaiban ya, yang di tempat ini sama langsung ke sana itu. Minyaknya tadi mas.
Ya, alhamdulillah ini sudah terhubung dan makhluk di sana juga udah lumayan ekstrim ya. Gitu. Jadi kita akan sekalian gembleng, kita latihan bareng, yaitu perjalanan astral ya. Perjalanan astral ke tempat tersebut. Ayo. Ini aja. Yo, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Olah sesuatu yang ada. Pusatkan sebuah kemampuan. Keilmuan yang ada itu akan jalan. Setirnya adalah diri kita sendiri. Kita yang bisa memusatkan, kita yang bisa menjalankan itu semua. Lebih dalam lagi. Alhamdulillah kita selesai melakukan perjalanan astral, yang mana kita menelusuri secara gaib di tempat wisata tersebut di Curug Lawas itu. Karena saya bukan orang sini asli, saya gak pernah kesana, jadi gak tahu langsung dari situasi dan kondisi di situ gitu. Jadi kalau ada salahnya saya mohon maaf bagi yang menonton dimanapun Anda berada. Kalau penglihatan tadi kita semua yang ada di sini itu banyak yang kesasar ya. Di tempat itu kita pahami secara gaib, bukan dohirnya loh, bukan dohirnya, tapi dibalik keindahan tersebut. Nah, itu menyimpan sebuah dimensi kegaiban yang sangat luar biasa itu, yang sehingga kita mengambil kesimpulan di sebuah tempat itu pasti ada yang negatif dan ada yang positif. Nggak jauh dari situ ceritanya. Nah, tapi kegaiban yang negatif yang seperti apa dan positif yang seperti apa kita belum tahu ya. Pas kita ke sana itu dimensi terbagi-bagi ya. Ada yang dia menuju ke lorong-lorong, di situ ada sebuah gua ya, ada sebuah gua. Nah, di dalam itu banyak ada penjara ya, ada penjaranya orang-orang ya, orang-orang entah itu awalnya dari pesugihan dan lain-lain. Tapi iya, kalau saya telusuri memang di tempat itu banyak yang melakukan pesugihan seperti itu, dan di sana juga banyak siluman-siluman kera, terus ular ya itu. Nah, terus ada sosok kakek-kakek tua. Nah, ini adalah sebuah ibaratkan kepundennya yang ada di situ, cuman agak luar ya, bukan dimensi yang atasnya lagi ya, masih nampar-nampar lah. Cuman itu yang suka menyelewengkan orang untuk ke pesugihan itu mungkin dia adalah bagian dari penganut dari dukun yang suka nganter ke situ. Kalau saya lihat dulunya itu memang ada yang nganter gitu, dan juga yang mencari harta-harta karun itu banyak di situ. Nah, kita bukan untuk mengambil harta karun, kita menguak sebuah tabir ini. Kita juga bukan untuk mengusik sesuatu hal kegaiban yang ada di situ. Cuman kita akan ingin menginformasikan sebuah kegaiban yang ada di sana, atau misteri-misteri yang kita akan buka kuncinya misteri tersebut. Ada hal yang positif di dalam
eh, dimensi tersebut, yaitu agak atasnya lagi. Ya, atasnya lagi itu adalah sebuah keindahan yang mana di dalamnya itu saya lihat terbagi menjadi dua dimensi. Yang satu untuk ke yang eh, kita ibaratkan hitam dan putih gitu. Jadi dimensi atasnya gitu adalah yang indah-indah putih ya itu. Jadi kesimpulannya, kalau yang agak atasnya ini ada banyak banget sosok putri ya, putri. Cuman saya lihat pakai adat adat apa ya itu namanya ya, pokoknya kan kalau saya di Jawa jadi adat seberang lah kayak gitu ya, adat Lampung sini pakai zaman dulu gitu, zaman dulu pakaiannya, terus kehidupannya, terus gaya bicaranya, dan eh, makhluk jin yang berbentuk seperti membentuk seperti manusia biasa, namun ada perbedaan-perbedaan, terus ada raut wajah yang menceritakan tentang ciri khas di daerah tersebut seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya dari tayangan video kali ini, saya akan narik sosok yang ini, yang kakek tua ya, yang kakek tua, atau enggak kita cari atau yang pesugihan dulu ya, karena kita niatnya ingin tahu dan ingin menginformasikan hal-hal yang baik di situ ya. Lurus ya, lurus. Tarik napas, pasrah, semuanya pasrah, tenang. Tenang, bismillah. Assalamualaikum. Nah, ini sosok kakek tua. Dia bawa tongkat. Dia nggak pakai baju, cuma pakai apa itu namanya, ikat ya, ikatnya di sini. Gitu. Jadi, dengan siapa namanya, Ki? Dari mana? Ngapain tugas di situ? Menuntun Menuntun siapa? manusia. Manusia. Ya, Manusia apa? Manusia yang kayak gimana yang kamu tuntun itu? Untuk apa sih manusia itu datang ke situ? minta-minta. Minta-minta? Ya, Mintanya sama siapa? bangsa kami. Bangsa kami. Ya, jadi pengakuan makhluk jin ini, jadi banyak orang yang minta kepada makhluk jin pesugihan ya. Itu kira-kira minta apa aja sih? Minta ya. Pengen kaya. Ya, Jadi pengen kaya, jadi orang itu berbondong-bondong ke situ. Terus ada yang nganternya. saya yang antar. Oh, Saya menuntun. menuntun. Ya, Emang ini tadinya ada di mana? Ada di dukun apa gimana? ya. Kamu yang membisiki ke dukun itu. Ada yang suka ngabulin di sana. Banyak. Heeh. Banyak yang berhasil pesugihannya, Ki. Sesaat. Tapi udah banyak. Tidak. Sekarang masih ada nggak yang pesugihan kayak gitu? Ada. Ada. Ya, Yang masih datang ada. ya. Oh, jadi sampai sekarang ya ternyata orang yang masih terjerumus dengan pesugihan itu.
Kira-kira kalau ada yang pesugihan syarat-syaratnya apa aja? Banyak. Banyak. Ya. Apa aja syaratnya? Makanan. Makanannya berbentuk apa? Apa itu? Wewangian. Contohnya? Oh, seperti kemenyan itu. Ada yang lainnya lagi. Emang bangsa Aki ini suka makan menyan ya? Caranya gimana sih kalau bangsa jin itu makan menyan? Intisarinya dihirup. Nah, kalau dimintain harta sama manusia kepada bangsa Anda ya kan? Nah, terus apakah bangsa Anda itu minta imbalan apa gimana? Pasti. Pasti. Apa imbalannya? Keluarganya. Keluarganya? Tubuhnya apa gimana? Tidak tubuhnya. Darahnya? Oh. Jadi kalau orang pesugihan ke sana, hah? Di penjara gimana? Oh, di penjara di sana. Dijadiin apa kalau udah di penjara? Ya buat budak. Jadi pembantu gitu. Nah, jadi kalau orang pesugihan ke tempat ini, ya itulah sesajennya itu harus ada kemenyan. Terus apa lagi Ki? Bunga enggak? Oh, bunga juga. Apa lagi? Kelapa. Oh, kelapa juga. Nah, jadi itulah sesajennya. Dan setiap kita meminta pertolongan kepada bangsa jin, maka bangsa jin itu akan menolong kita. Ya, Dan manusia itu bodoh. tapi bangsa jin itu akan meminta imbalan. Gitu. Manusia bodoh kenapa? Ya, mau dihasut. Mau dihasut. Ya. Siapa yang hasut? Bangsa kami. Oh, yaitu bagi manusia yang lemah imannya. Wah. Di sana ada makhluk apa aja? Siluman ular. Aki ini punya anak buah ya. Ya. Anak buahnya Dari mana kamu tahu? ketek. Ya, dari mana kamu tahu? Hah? Dari mana kamu tahu? Kan kita tadi ke sana. Ya kan? Ya, jadi ini anak buahnya banyak ketek ini. Ini komandonya. Oh, ini tongkat komandonya ini. Gitu. Ini datang semua ya. Tuh. Tapi kalau saya lihat akhirnya sekarang kurang aktif. Ya. Kayaknya udah nggak ini pesugihannya udah nggak laku ya. Ada. Oh, masih ada. Kayaknya masih ada. Terus di situ ada sosok apa lagi, Ki? Hah? Anak buah saya. Iya. Ah, Terus hitam. tinggi hitam. Ya. Itu anak buah juga. Tidak. Siapa? Bangsa yang lain. Bangsa yang lain. Ya kan sebangsa Anda itu. Ya, tapi Kok bukan bangsa anak yang buah lain? Hah? saya. Bukan anak buah saya. Oh, bukan anak buah. Jadi beda pimpinan. Nah, kalau itu pimpinnya siapa? Ada. Ngapain itu tugasnya? Di sini banyak kubu. Oh, banyak perkumpulan. Oh. Kira-kira ada berapa perkumpulan? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Ya. 3? Lebih. Lebih. Ya. Oh, jadi di sana makhluk gaibnya geng-geng, berkubu-kubu. Ya, perannya beda-beda juga. Ya, dengan peran yang berbeda-beda. Itu. Tapi kalau yang mengganggu manusia, kira-kira kubu yang mana? Aki tahu, bisa menceritakan? Kok bisa mengakui seperti itu? Katanya pesugihan. Terus suka mengganggu juga. Tapi kalau ada orang datang ke situ, orang yang seperti apa diganggu? Anak kecil kah atau orang dewasa?
banyak bermaksiat. Contohnya pelukan. Lah emang akhi di sana gak maksiat ah? Ngajak pesugihan. Ya maksiat. Ya maksiat lah. Tugas saya. Oh tugasnya gitu. Jadi kalau ada orang yang maksiat itu, aku juga nggak setuju. Senang saya. Oh senang. Ya. Oh. Jadi kalau ingin mereka senang, ya bangsa yang negatif ini senang, maka bermaksiatlah. Disukai hal-hal kayak gini, ya nggak? Ya. Ya. Jadi bangsa Anda yang akan mendampingi orang-orang yang suka bermaksiat di tempat itu. Begitu. Ya. Mm. Punya keturunan gak Ki? Dari bangsa aku sendiri? Banyak. Banyak. Ya. Udah banyak. Cucu. Kira-kira umurnya udah berapa tahun? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Enggak ribuan. Berarti ada yang lebih tua dari aku itu. Ya. Hah? Ada. Ada. Ya. Itu kan susah ngomong. Ya. Nah, jadi aki saja. Tidak bisa. Hah? Aki dengan siapa namanya Ki? Dari tadi kita ngobrol belum kenalan. Hah? Kismo. Siapa? Kismo. Oh, Kismo, Aki Kismo. Kisumo. Siapa? Kisumo. Oh, Kisumo. Ya. Oh. Asalnya dari situ apa dari luar? Ya, udah lama saya di situ. Udah lama. Ya. Oh. Ada yang lebih lama dari Aki? Ada. Ada. Jadi ini sosok yang belum begitu lama di situ. Ya, belum begitu lama. Ada yang lebih lama lagi gitu. Ya. Jadi kegaiban pesugihannya itu nggak sekental dulu dibandingkan sekarang gitu. Tuh. Ada yang mau disampaikan Ki? Tidak ada. Ayo sering ditarik-tarik manusia? Belum. Belum. Ya. Tapi berinteraksi sama manusia pernah? Ya. Ah. Sering ya? Sering. Cuman masuk ke tubuhnya belum? Belum. Belum. Terus gimana cara bisikan atau gimana? Ya. Saya suruh anak buah saya Ngapain? untuk membisikkan manusia. Heeh. Membisikkan manusia supaya pesugihan. Ya, dia bersemedi di situ. Ya. Kira-kira semedinya berapa lama Ki? Ya. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam sudah Ya, cukup? cukup. Oh. Itu datang duitnya langsung apa gimana? Tidak. 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 Terus gimana? Cairnya harus gimana Ki? Uang itu cair mesti gimana? Setelah dia pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah terus Ya. uangnya ada di mana? Ya, tiba-tiba sudah di rumahnya. Oh, tiba-tiba sudah di rumahnya. Ya. Apa di rumahnya harus menyediakan tempat khusus? Iya. Oh, Ya, suatu peti. peti. Iya. Jadi setiap orang yang pesugihan terhadap jin, ya ini tergantung pesugihannya kepada makhluk yang mana, kepada siapa, dan itu pun syaratnya berbeda-beda. Setiap pesugihan mempunyai sikap yang berbeda-beda. Namun rupanya pada sosok ini dia menggambarkan pesugihan syarat-syaratnya seperti ini, seperti yang telah diceritakan. Seperti itu. Harus ada sesajen dan harus ada menyiapkan tempat di rumahnya untuk khusus gitu. Terus orang tersebut harus usaha dulu apa gimana gitu? Ya, cuma semedi doang. Semedi doang. Iya. Itu rutin apa gimana? Harus rutin ke situ? Ya. Oh. Kira-kira ada malam tertentu enggak? Ada. Malam apa itu tertentu? Malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Bukannya malam Jumat itu waktunya ibadah gitu? Tidak. Tidak. Bagi saya tidak. Mm-mm. Ada yang nganternya apa gimana kalau ke situ? Ya, dukun. Ada dukun. Ya. Oh, dukunnya masih ada. Ada. Bukannya dukunnya pada diburu gitu? Ya. Oh enggak, masih hidup sekarang aman. Ya. Ada salah satu. Oh, gitu. Ada salah satu. Ya. Mm-mm.
Ya udah ya, Kusumo. Kisumo. Ya salah sedikit ya gak apa-apa Ki. Orang saya bukan asli sini kok, jadi gak tahu ya. Ya terima kasih atas silaturahminya. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi, interaksi lagi. Yuk pulang ya. Ya. Oke, kita akan melanjutkan. Kita akan berinteraksi kembali dengan sosok jin yang berada di Curug Lawas itu. Yang mana yang akan kita tarik kali ini agak berbeda, yaitu yang atasnya ya, yang atasnya yaitu sosok putri ya. Nggak tahu nih yang mana yang bisa diajak interaksi, yang bisa kita tarik. Kita akan langsung saja. Assalamualaikum. Bisa duduk kak? Bisa duduk kak? Bisa duduk kak? Bisa. Kau yang ada di atas sana? Iya. Jadi di sana itu di kerajaan ya. Kerajaan kecil. Ya inilah penghuninya semuanya perempuan ya, perempuan. Ya. Dengan siapa saya bicara nih mas? Hah? Puspa. Oh, Nyimas Puspa. 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 Ya. Asli dari sana? Enggak. Asli dari mana? Jauh. Udah lama di situ? Ya. Kamu di sana sebagai makhluk jin berperan sebagai apa di tempat tersebut? Dia manggil. Manggil. Ya. Manggilnya untuk apa? Untuk diajak masuk Untuk diajak masuk ke dalam. ke dalam. Ya. Saya akan menanyakan sesuatu hal, ya. Saya menarik Dimas datang ke sini bukan untuk menyakiti, bukan untuk yang lain-lainnya. Saya hanya ingin berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk yang ada di sana secara dimensi kegaiban yang ada di sana. Apakah benar di tempat itu terdapatnya ada sebuah tempat yang dijadikan tempat pesugihan yang
menyelewengkan manusia bangsa kami? Itu benar nggak? Eh, tapi ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Ya. Tapi ada. Hah? Kamu kan dimensinya lebih atas daripada itu. Iya, Ya. tapi ada syaratnya. Syarat nyebutinya apa gimana? Banyak syarat tapi ada syaratnya. Hah? Ada syaratnya. Ya tentu kalau pesugihan itu banyak syarat. Bisa nggak menceritakan tentang sesuatu hal kegaiban yang ada di situ? Tapi nggak semuanya. Ya udah ceritakan saja. Yang di mana? Ya yang di tempat kamu itu. Ya tempat saya. Iya. Ya tempat saya tunggu itu kerajaan. Kerajaan apa namanya? Lampung lah. Oh, kerajaan yang ada di sini. Ya. Mm-mm. Terus, Bisa disebut. gak usah disebutkan. Kenapa? Intinya kerajaan Sumatera. Oh, gitu. Terus di situ yang menjadi raja siapa? Bangsa Jin. Ya. Boleh disebutkan namanya? Enggak. Hah? Oh, jadi rajanya laki-laki. Ya. Mm-mm. Jadi sosok rajanya itu adalah laki-laki ya. Namanya siapa? Renggara. Senggara. Renggara. Oh, Renggara. Iya. Oh, adalah Prabu Renggara itu. Saya mau menanyakan di situ kan banyak cerita. Yang mana di situ terdapat harta karun. Yang dimaksudkan harta karun itu apa? Di mana itu? Ada apa enggak di situ? Harta. Harta karun. Permainan. Apa? Permainan. Aslinya nggak ada, berarti itu cuman permainan. Iya. Oh, Gak ada harta karun. nggak ada harta karun. Lah kenapa kalau nggak ada harta karun, kenapa bisa mengatakan ada harta karun? Berarti kalau orang sudah mengatakan berarti ada sesuatu hal. Itu. Ada nama pasti ada barangnya di situ. Itu hanya cerita-cerita Asal-usulnya gimana? saja. Iya, awal ceritanya dari mana? Bisa diceritakan nggak? Apakah orang datang ke situ bermimpi atau ada yang menemukan langsung awalnya? Awalnya karena permintaan. Karena permintaan. Iya. Terus Karena dia sering meminta. sering meminta. Ya, Terus? terus semakin banyak orang yang meminta. Mm. Makanya kami sediakan. Jadi memang kalau yang saya lihat juga ya. Jadi ada harta karun itu kayak sebagai fata morgana gitu. Jadi itu hanya bayangan-bayangan gitu. Iya. Jadi sengaja untuk mengelabui pikiran-pikiran manusia. Itu. Gak ada harta karun ya? Iya, nggak ada. Gak ada. Itu awalnya. Pertama ada yang meminta. Terus semakin banyak orang yang meminta. Semakin menyebar Iya. informasi tersebut. Iya. Ya. Jadi informasi yang ada harta karun di situ itu tidak benar ya. Itu karena sejarahnya awalnya ada orang yang minta, saking bingungnya mungkin ya, kita gak tahu, saking bingungnya di situ minta, akhirnya dikabulkan oleh bangsa jin. Jadi Iya. dengan niat yang tidak baik ke sana dibentuklah sebuah harta karun tersebut. Dan Iya. pada waktu itu wujud apa hanya gaib saja? Hah? Sempat menampakkan. Oh, jadi itu hanya sekelebatan penampakan doang, Iya. penampakan harta karun. Iya. Itu ya. Jadi saudaraku, yang nampak itu hanya harta karunnya, hanya menampak gitu maksud saya ya. Hanya menampakkan wujudnya, akhirnya jadi terngiang-ngianglah di pikiran, disugestikan gitu bahwa di situ ada harta karun. Dan teruslah diburu karena keinginan manusia kan, kalau lihat yang luar biasa, harta karun atau uang dan lain-lain pasti diburu gitu, karena apapun itu kita butuh harta gitu ya. Jadi sangat diburu tentang harta tersebut, seperti itu.
aslinya itu hanya penampakan saja ya, penampakan. Jadi nggak pernah ya ada yang wujud dapat dari situ. Nggak pernah. Tapi kalau pesugihan itu uangnya datang nggak? Kalau itu urusan yang lain itu. Oh, urusan yang lain. Iya. Jadi bangsa peri-peri, nyimas-nyimas itu nggak ada urusan sama pesugihan. Nggak ada. Nggak ada. Tuh di bagian bawah. Di bagian bawahnya. Ya. Heeh. Kami ditugaskan menyambut. Sering ada tamu. Tamu. Ya, dari kerajaan-kerajaan lain. Oh ya, ini dari cerita gaibnya ya. Di gaib Iya. itu banyak tamu-tamu dari berbagai macam kerajaan yang Iya. lainnya bertamu ke kerajaan ini. Ya. Itu kira-kira banyak nggak di situ makhluk-makhluk seperti Anda itu di situ? Banyak. Banyak. Iya. Itu dominan peri apa gimana itu? Kami beberapa ada yang diselamatkan. Mm-mm. Iya. Kena penindasan. Penindasan. Iya. Penindasan apa? Sering ditindas. Ada yang membantu menyelamatkan, memberikan tempat dan membaguskan penampilan kami. Maksudnya yang menindas seperti apa? Yang menindas itu siapa? Dari bangsa Anda apa dari bangsa lain? Dari bangsa lain. Sebangsa dengan bangsa Anda? Iya. Kami diselamatkan. Terus diajak ke sana. Oh gitu. Ya, Yang menyelamatkannya siapa nih Mas? sana aja. Sang Raja. Ya, Ada yang mau disampaikan? Hah? ya sering saya lihat ada yang mengotori tempat itu. Mengotori? Ya, Mengotori seperti apa? dengan perbuatan-perbuatan yang aneh. Tidak masuk akal. Emang kalau melakukan maksiat di situ termasuk mengotori tempat itu? Ya, ada efeknya ke bangsa kami. Efeknya seperti apa? Bukankah Anda bangsa jin itu menginginkan kemaksiatan itu terjadi? Tidak semua. Oh, tidak semua. Jadi Ya. bangsa jin itu tidak semua buruk ya? Ya, Ada juga yang baik. ya kami kena imbasnya. Kena imbasnya. Ya, Kira-kira imbasnya seperti apa? setiap orang melakukan perbuatan itu Hmm. akan membentuk energi negatif. Oh, Ya, di sekitarannya. jadi energinya gak baik itu. Ada Ya. kekuatan tertentu di situ yang gak baik. Ya, Itu kira-kira kalau misalkan terjadi gempa alam tersebut, kira-kira bangsa Anda ngepek nggak itu? ngepek juga. Ngepek juga. Ya, berakibat fatal juga. Oh, jadi gempa bumi itu, tsunami atau musibah yang lainnya yang sekarang sedang terjadi ya dimanapun itu berada, yaitu ngepek juga ke alam gaibnya ya. Jangankan itu aja. Heeh. Terus Kalau angin yang kuat di manusia, di dimensi dunia, ya, terus kami juga ikut tergoncang. oh ya, jadi sama halnya seperti di dunia kita ya gitu. Ada angin besar dia merasa terganggu juga ya, seperti kita juga gitu. Ya alam itu sekarang sedang ngamuk gitu. Aslinya alam itu ingin berbicara kepada manusia, namun manusia tidak peka dengan pembicaraannya. Jadi manusia tidak ada yang peka gitu. Tapi ketika alam berbicara, ya itulah alam selalu disalahkan. Ya, Gitu. makanya saya tidak sungkan-sungkan memberitahu. Memberitahu. Iya, yang apa ada yang di sana. Ya, Tapi tidak semuanya juga. Saya tidak marah. marah siapa? Raja, Ya gak apa-apa lah. Ya, saya harus kembali. oh jadi ini tidak diperbolehkan sama rajanya berlama-lama di Ya. luar dimensi ya. Karena saya lihat satu kerajaan itu dilarang untuk bepergian ke sampingnya karena banyak jadi kalau sekarang itu posisinya di dimensi mereka itu sedang damai gitu ya.
sempat ada pertentangan dari dimensi sebelah, dimensi yang lain gitu. Cuman kan membatasi itu. Jadi sekarang sudah dibatasi dan kita tidak bisa berlama-lama untuk ngobrol, dan saya rasakan juga informasinya sudah sangat cukup ya. Untuk itu kita akan keluarkan, kita akan kembalikan ke alamnya ya. Mas pulang ya. Terima kasih atas informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alhamdulillah, dari informasi yang kita dapatkan sudah cukup jelas ya. Dari awal memang sebuah air terjun, tempat wisata yang dinamakan air terjun Kelawas ini menyimpan beberapa misteri yang terdapat di dalamnya gitu. Yang pertama, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa di tempat itu ada hal pesugihan. Itu yang dimaksudkan dengan pesugihan yaitu tempat yang mana orang manusia suka meminta kepada selain Allah, yaitu kepada bangsa jin untuk meminta harta bendanya itu nanti dikabulkan oleh bangsa jin itu. Dan banyak lagi hal-hal kegaiban yang ada di sana, dan banyak pesan yang harus kita jalankan, banyak manfaat yang harus kita ambil dari video ini. Nah, saya akan berbicara sedikit tentang pesugihan. Itu banyak orang yang tergiur dengan hal pesugihan karena dinilai bahwa pesugihan itu adalah hal instan yang didapatkan tanpa usaha gitu. Nah, padahal pesugihan tersebut adalah metode yang instan namun berujung sangat fatal, karena ada hal yang harus dipenuhi dari mulai sesajen, dari mulai tumbal, apalagi sampai tumbal keimanan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita pengen uang kita melimpah, harta benda kita luar biasa gitu, kita ganti pesugihannya. Gak boleh pesugihan selain sama Allah. Jadi kita harus pesugihan sama Allah gitu. Nah, sekarang logika kita berpikir bahwa pesugihan itu adalah metode meminta uang kepada bangsa jin. Nah, pikiran kita, logika kita sudah mengatakan bahwa kalau kita pesugihan itu akan terkabul hajat kita, akan terkabul keinginan kita. Itu sudah menjadi hukum pasti di dalam pikiran setiap manusia gitu. Padahal kita melakukan pesugihan butuh proses ya, butuh proses. Awal mula bertemu sang pengantar ya, dukun yang suka nganter ke pesugihan, bukan dukun semuanya ya, bukan dukun semuanya, dukun yang suka nganter untuk pesugihan ya. Dan di situ ada tata cara untuk meminta kepada bangsa jin tersebut. Bangsa jin itu gaib, bangsa jin itu gaib, sekali lagi bangsa jin itu gaib, dan tidak pasti juga sebenarnya harta itu akan diambil. Tapi kenapa sugesti kita, keyakinan kita, hukumnya sudah pasti. Apa bedanya ketika kita meminta kepada Allah? Allah itu maha gaib, lebih-lebih dari bangsa jin. Yang menciptakan bangsa jin sendiri adalah Allah. Kenapa kita tidak menghukumkan secara pasti bahwa kita kalau mengabdi sepenuhnya pesugihan secara jiwa dan raga kita kepada Allah, kenapa kita tidak memberikan hukuman pasti bahwa itu akan terkabul dan itu akan, keinginan kita akan melimpah, uang kita banyak, harta kita melimpah? Kenapa tolak ukur manusia hanya dibatasi dengan hal pesugihan pasti akan cair uang? Padahal prosesnya sama-sama meminta kepada kegaiban. Kenapa kita tidak meminta kepada yang lebih tinggi yang maha gaib? Padahal sama-sama meminta yang tidak pasti. Sama saja pesugihan kepada makhluk jin, datang ke dukun, harus ada proses tata cara untuk meminta. Meminta itu apa? Seperti halnya berdoa.
Nah, di dalam Islam pun untuk mengabdi kepada Allah itu ada tata cara. Kita datang ke kiai, kita datang ke guru kita minta dituntun diri kita sendiri untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan nanti kiai tersebut akan memberikan tata cara untuk diri kita sendiri untuk meminta kepada Allah. Dan pasti dengan tata cara yang baik akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja, cukup pada kesempatan malam ini. Kalau ada lebihnya itu datangnya langsung dari Allah. Kalau ada salahnya itu dari kesalahan saya pribadi. Saya di sini sedang belajar ya. Sedang belajar, masih tahap-tahap belajar. Kalau belajar tidak ada hentinya sampai kapanpun gitu ya. Jadi mohon maaf atas semuanya dan terima kasih kepada semuanya yang menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau yang tidak manfaat buang saja ya. Untuk itu saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.